Oke, selamat sore menjelang malam Tech People. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara Sapiens Lightning Talk atau yang biasa kita singkat XLT. XLT ini ya seperti yang teman-teman mungkin seperti Tech People sudah aware, merupakan IG live-nya Sapiens ya yang rutin kita lakukan untuk sharing, diskusi santai, ngobrol-ngobrol mengenai topik-topik terkait teknologi. Kita coba ngobrol santai ya, 30 menit ke depan. Mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu. Nah, sebelum kita masuk ke topik hari ini kita mau membahas software engineering atau gimana cara kita membuat software ya di era AI, in the age of AI. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya. Silakan mungkin Angel dulu. Ya, nama saya Angelia Hartono, seorang AI engineer ya di Sapiens. Saya bakal menjalankan XLT ini dengan Pak. Oke, saya Bayu, Chief Technology Officer Sapiens. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nanti terkait topik hari ini, silakan langsung ditaruh di comment box ya di bawah, atau bisa langsung pakai fitur question yang ada di IG Live-nya. Oke. Langsung mungkin kita mulai aja kali ya Pak. Betul, so without further ado, kita mulai ya. Kita hari ini mungkin mulai dulu dengan ngobrol santai terkait dengan software engineering di age of AI. Tentunya kita ngobrol dulu tentang generative AI ya, yang memungkinkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Iya. Nah mungkin Angel bisa sharing nih, dia pasti pernah dengar kan generative AI ya. Nah, menurut Angel tuh generative AI itu apa sih dan apa bedanya sama AI sebelum generative AI? Dan kenapa generative AI itu signifikan nih dibandingkan progres AI sebelumnya? Ya, jadi generative AI ini adalah suatu algoritma AI yang bisa mengenerate suatu konten-konten yang baru, misalnya image, teks, bahkan video, sesuatu yang baru dari data-data yang udah dia proses dari training data dia gitu. Jadi ya banyak sekali potensi yang bisa kita capai ya Pak dengan generative AI ini, karena dia bisa menghasilkan banyak-banyak suatu ide yang baru dari hal-hal yang pernah dia pelajari gitu. Betul, well said Angel. Jadi mungkin yang diharap perbedaannya ya dengan AI tradisional, sebelum kita diperkenalkan dengan generative AI, dulu AI itu mungkin sebuah tools yang dipakai untuk misalnya melakukan prediksi ya, dengan misalnya regression analysis, kemudian classification, problem. Tapi sebelum ada generative AI, kita nggak mengenal tuh ada AI yang bisa misalnya ngebuat satu teks deskriptif kayak puisi gitu ya, atau bahkan bisa nge-generate lirik lagu. Prinsipnya konten baru lah ya, atau bisa bikin image, gambar, ya, atau video yang mungkin kalau kita bikin sendiri sebagai manusia itu bakal susah banget gitu. Betul. Nah, disinilah game changernya dari generative AI. Pada dasarnya generative AI ini nggak hanya bisa dipakai untuk melakukan klasifikasi atau analisis, tapi dia juga bisa mengenerate konten. Dan kontennya bisa apa aja ya. Iya. Tadi sudah disebutkan sama Angel ya, bisa tekstual, bisa video, sekarang ya ada suara ya, bisa image, dan yang pastinya karena dia bisa nge-generate konten tekstual, dimungkinkan dia juga nge-generate code atau source code. Nah, inilah yang pengen kita bahas ya. Oke, lanjut mungkin Angel. Oke, kita lanjutin ya. Jadi apa aja sih tools AI yang mungkin Angel pernah dengar nih atau pernah tahu? Kalau yang secara umum ya kita pasti pernah dengar juga ChatGPT, Bard, atau Perplexity yang bisa kita pakai untuk misalnya sekedar nanya-nanya gitu tentang pekerjaan kita, atau misalnya kita mau dapat ide nih, misalnya mau presentasi tentang apa, kita kan bisa konsultasi gitu istilahnya dengan AI ini, misalnya ada ide nggak sih, misalnya poin-poin atau presentasinya apa, atau misalnya ada suatu konteks lah, misalnya istilah baru yang mau dibahas gitu. Nah, kita kan bisa konsultasi dengan AI ini. Selain itu juga untuk di ranah software engineering, mungkin kita pernah dengar GitHub Copilot, atau misalnya Code Whisperer yang bisa membantu kita debugging, refactoring, atau bahkan minta
meminta dia untuk membuat code baru gitu. Misalnya kita ngomong, tolong buatin nih function buat apa gitu. Nah, nanti dia bisa mengenerate code itu sendiri. Yes, precisely. Jadi dengan adanya tools kayak ChatGPT ini ya, ini bisa ngebantu kita banget sebenarnya kalau kita explore lebih jauh ya. Jadi ini bukan teori ya teman-teman, tapi sudah ada nih kalau teman-teman lihat di YouTube, cari di YouTube, ada yang nyoba bikin game kayak Flappy Bird ya, kalau nggak salah. Dan dia bukan coder yang profesional. Jadi berdasarkan nanya ChatGPT. Dia coba bikin kontennya, dibantu juga sebenarnya dari Midjourney atau Stable Diffusion, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi Midjourney Stable Diffusion itu bisa nge-create konten seperti image. Kemudian dia nanya ke ChatGPT nih, kalau saya mau bikin game seperti ini, langkah-langkahnya apa ya, step-stepnya. Kemudian code-nya dibantu generate sampai mungkin versi simpelnya Flappy Bird. Jadi ini bukan teori teman-teman, sudah ada beberapa case-nya, skenario real-nya, di mana memang sekarang memudahkan sekali nih dengan adanya tools kayak ChatGPT ini, sehingga kita membuat program yang sederhana itu dimungkinkan, bahkan untuk orang yang nggak terlalu familiar dengan coding ya. Dan tentunya ada banyak tools AI lain ya, yang memudahkan kita, seperti Figma juga udah mulai mengadopsi generative AI, sehingga kita bisa terbantukan nih misalnya untuk mengenerate diagram, kemudian untuk mensummary hasil brainstorming, itu ada namanya FigJam kalau nggak salah ya. Kemudian selain tadi GitHub Copilot yang kalau nggak salah di beberapa sesi sebelumnya kita juga pernah bahas ya di XLT ya. Nah, sekarang ada Gemini Code Assist juga yang baru dirilis sama Google. Untuk teman-teman mungkin yang udah pernah dengar, ada yang namanya CodeGPT, itu kayak plugin yang bisa diinstal di VS Studio. Dan di CodeGPT itu ada beberapa subtoolsnya sebenarnya. Jadi misalnya ada plugin untuk Python, plugin untuk JavaScript misalkan, bahkan untuk query ya, SQL query. Jadi kalau teman-teman pengen bingung nih, saya mau buat query ini dari skema ini, bisa coba teman-teman prompting tuh ke CodeGPT-nya. Untuk debugging juga bakal sangat membantu banget kayaknya Pak. Soalnya kan kalau misalnya udah plugin gitu kan, kita tinggal atau kayak nge-highlight aja gitu, tinggal nanya gitu. Bahkan dia kayak Code Whisperer atau misalnya kayak GitHub Copilot gitu kan, dia bisa mendetek, oh ini ada bug nih, solvingnya apa gitu, bahkan langsung gitu. Benar. Nah, untuk detail use cases-nya nanti kita bahas ya di bawah setelah ini. Tapi idenya seperti itu. Jadi kita encourage teman-teman semua untuk explore tools-tools ini. Udah banyak tools di luaran sana. Nanti waktu use cases kita share beberapa ya, kita spill yang bisa mungkin teman-teman explore untuk membantu teman-teman semua. Selain itu pun yang mungkin teman-teman nggak aware ya, tapi teman-teman mungkin udah sering pakai kayak CapCut. Kalau teman-teman suka TikTokan ya, itu juga pakai generative AI. Kemudian tadi disebutkan ya Midjourney. Terus kalau teman-teman suka bikin konten nih buat teman-teman marketing misalnya, mau nulis di Medium atau di blog, ada namanya Quillbot. Jadi teman-teman bisa misalnya minta ChatGPT untuk nge-generate garis besar kontennya atau bahkan deskripsi kontennya, supaya nggak ketahuan yang di-generate AI, diedit lagi nih pakai Quillbot. Jadi untuk ngedit konten pun, untuk ngerapiin konten pun sekarang bahkan ada toolsnya. Keren ya. Jadi udah kalau misalnya mau belajar apapun itu udah ada tools-toolsnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita belum ada skill apapun juga jangan takut gitu untuk belajar dan dibantu dengan AI gitu. Betul. Bahkan kalau teman-teman pernah tahu ada tools namanya AutoGen. Jadi AutoGen ini pada prinsipnya kita bisa membuat skenario di mana ada AI bot ngomong sama AI bot. Tujuannya apa nih? Misal nih kita mau bikin gambar yang bagus ya di Midjourney. Nah, kita bingung ya, promptnya kira-kira yang pas kayak gimana ya gitu. Nah, kita bisa bikin nih, kalau kita tahu nih proses fotografi ya, jadi mungkin dari mulai kita menyesuaikan lensa yang mesti dipakai, kemudian parameter-parameternya kayak bukaan diafragmanya dan sebagainya, kemudian kita juga bisa deskripsikan ini backgroundnya apa dan sebagainya ya. Kemudian biasanya itu akan di-review dulu ya sama editornya, ini pas apa enggak. Nah, kita bisa bikin beberapa bot AI di mana mereka bisa saling berinteraksi nih untuk ngebuat prompt yang lebih panjang. Jadi bayangin nih, teman-teman bahkan nggak berpikir lagi untuk bikin prompt yang akurat, yang
panjang lebar ya deskripsinya, Jadi ngasih tapi yang simple teman-teman bisa meng-assign bot untuk bikin prompt-nya. Nanti prompt-nya teman-teman copy, paste lagi ke bot yang lain, kayak Midjourney atau Stable Diffusion. Gitu sih kira-kira. Jadi possibility-nya itu cukup banyak teman-teman. Iya, Tech people. Mungkin kita jawab dulu ya, ada pertanyaan dari Haidar Fayo. Kira-kira 5 tahun ke depan apakah AI akan berevolusi lagi? Kalau menurut saya sih pasti ya Pak. Pasti. Karena melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir aja ini kan pesat banget, jauh banget, dan banyak banget kompetitor-kompetitor yang berusaha membangun AI itu yang lebih kompleks lagi, yang lebih canggih lagi gitu ya. Betul. Ini kita baru mungkin, jadi kalau teman-teman ikutin ya, generative AI itu sebenarnya mulai rame itu karena di 2017 atau 2018 gitu, saya agak lupa. Itu ada paper yang dipublish oleh expert AI di Google Brain sama Google DeepMind yang judulnya Attention is All You Need. Nah, jadi prinsipnya mereka come out dengan yang namanya transformer, di mana kalau AI yang tradisional ya, kita punya input, kemudian ada training set, output. Itu yang biasa kita jadikan klasifikasi dan sebagainya. Tapi AI-nya itu nggak mengerti konteks, karena yang kita input di satu waktu lost nih konteksnya dengan input berikutnya. Nah, generative AI ini pada prinsipnya dia melakukan loopback, jadi output yang sudah di-generate akan jadi input lagi di konteks sebelumnya. Jadi dia menyimpan lah. Jadi dia menyimpan, dia punya konteks, dia punya memori. Sebenarnya ini pertama kali dirilis ya untuk nge-solve isu di translation. Jadi Google kan Google Translate ya. Nah, ternyata arsitektur dari transformer ini dengan atensi ya namanya, itu punya potensi yang cukup luas dan bisa dipakai untuk hal-hal seperti generative AI yang sekarang kita tahu. Nah, jadi sebenarnya teknik-teknik ini tuh baru mulai dirilis di last 3-4 years mungkin ya. Dan butuh training yang cukup besar juga untuk bisa sampai ke tahap yang sekarang. Dan dari kita lihat tuh dari mulai GPT keluar ya, cepat sekali tuh GPT-3, kemudian GPT 3.5, GPT-4, sekarang GPT 4.5, semakin kesini tuh semakin cepat rilisnya. Bahkan kalau teman-teman antusias nih pengen ikutin perkembangan AI ya, makin kesini tiap minggu itu selalu ada teknologi baru. Selalu ada tools baru. Nah, dan algoritma yang baru juga gitu. Betul. Kalau teman-teman ngikutin inovasi teknologi ya dari zaman dulu nih, dari zaman pertama manusia mengenal tulisan mungkin, kemudian ada namanya pencetakan atau pencetakan tertulis, sampai ke revolusi industri, evolusi teknologi itu eksponensial. Kemudian keluar internet, lebih eksponensial lagi. Nah, generative AI ini menurut saya ya, in my opinion, adalah satu breakthrough juga yang mirip seperti internet, di mana inovasi 5 tahun ke depan itu akan sangat eksponensial dibandingkan mungkin 10 tahun ke belakang atau 5-10 tahun ke belakang. Jadi udah pasti 5 tahun ke depan evolusinya itu akan makin keren. Nah, salah satu evolusi yang keren nih untuk generative AI yang saat ini kita akan bahas sekarang nih. Mungkin bisa di next Indil. Okay. Betul. Karena kan software engineering ini kan juga dipakai untuk membuat AI itu sendiri ya Pak. Betul. Jadi kalau tadi kita bicara tools-tools AI yang sifatnya unit ya. Oke, saya pakai ChatGPT untuk bantu coding nih, tapi mungkin harus lama, pelan-pelan gitu kan untuk step-stepnya apa, satu-satu. Nah, kalau teman-teman ikutin kemarin tuh ada rilisnya Devin AI. Walaupun sekarang pun lagi ada kritik ya terhadap Devin AI ya. Banyak beritanya ya, betul. Banyak yang faking gitu. Tapi nggak bisa kita pungkiri, itulah masa depan sebenarnya. Itu ada di depan mata, kita nggak bisa menghindar. Jadi kerennya Devin AI ini teman-teman, dia ngeklaim jadi full software engineer. Jadi agent untuk software engineer. Nah, apa sih bedanya Devin AI atau software engineering agent ya
dengan tools-tools yang sekarang ya. ChatGPT atau gitu. Bedanya adalah si Devin ini atau si AI agent ini dia bisa istilahnya autonomously build, mungkin sekarang di simple software ya, end to end. Jadi mulai dari kita kasih prompt-nya, kemudian dia akan setup environment-nya, dia akan code base-nya, dia build sampai dia deploy. Keren ya. Jadi benar-benar udah end to end. Itu, betul. Gitu. Dan kalau lihat di demonya, dia juga bisa baca nih kita punya code base. Dia bisa nyari kira-kira ada bug di mana dan dia bisa nge-fix bugnya. Secara langsung gitu berarti ya? Bisa kita kasih perlu kita prompting pasti kita ya. Kita kasih repositorinya, kita explain mungkin ada bug ini, dan dia bisa autonomously mencoba memperbaiki bugs-nya, melakukan debugging sendiri, ngeprint log-nya sendiri, sampai akhirnya bug-nya bisa disubmit. Bahkan katanya bisa testing juga ya, bisa digunakan untuk testing ya? Betul. Jadi kalau contohnya yang kemarin itu ada problem ya di salah satu algoritma kalkulasi. Nah, si Devinnya ini dikasih tahu, oh ini ada isu ini, dia dikasih link ke istilahnya kayak semacam GitHub issue-nya ya. Jadi ini ada GitHub issue, ini ada bug di sini, atau ada feature request ini. Nah, si AI agent-nya dia kemudian coba nge-run. Jadi dia setup code environment-nya dulu pasti kan. Dia setup code environment-nya, dia baca repository-nya di mana, kemudian dia run nih software-nya, dan dia coba reproduce bug-nya. Jadi nggak hanya sekedar dia coba fixing nih, tapi kan pertama kali buat dia tahu bug-nya, dia harus reproduce bug-nya dulu ya. Dia reproduce bug-nya, dia tahu root cause-nya dulu. baru dia tahu nih, oke, kira-kira root cause-nya apa, dia coba cari tahu, dan dia coba fix bug-nya. Jadi menurutku sih ini hal yang wah banget ya. Artinya end to end, dari mulai dia bisa setup, dari mulai dia coba mengerti repository mana yang bisa dipakai, sampai dia setup environment-nya, sampai reproduce bug-nya, yang biasanya kalau kita reproduce bug kan biasanya kita mungkin dari teman-teman QA ya, kemudian dikasih ke SI gitu. Nah, ini dia bisa end to end melakukan sendiri. Nah, yang lebih keren lagi nih kalau kita lihat dari demonya Angel, dia juga bisa nge-solve simple job yang ada di Upwork atau Fiverr. Iya, itu juga yang agak shocking kan, jadi bikin orang tuh agak takut juga sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini, karena kan mungkin banyak yang tergantikan juga dengan ini. Jadi itu kita bahas ya, apa yang apa enggak. Tapi yang jelas menurutku juga salah satu pembeda software engineering agent ya, seperti Devin ini adalah kemampuan dia untuk belajar teknologi baru. Nah, kalau tadinya mungkin tools kayak ChatGPT atau CodeGPT mereka mencerna konten yang udah ada, kalau software engineering agent ini misalnya kita taruhlah ada teknologi baru nih di blog post gitu, kita cukup kasih reference linknya ke blog post, misalnya Midjourney nih ngeluarin, kita anggaplah nggak ada Midjourney ya, tapi kita dapat referensi bahwa oh kita sekarang bisa nge-generate image dengan Sora atau Midjourney, kemudian kita kasih ke Devin ini blog postnya, kemudian kita bisa minta nih, bisa nggak kamu buatin video atau image tentang ini dengan teknologi ini. Nah, dia bisa tuh belajar dari blog post reference yang kita buat, kemudian mencoba meng-create konten yang kita mau. Nah, itu yang menurutku game changer juga sih. Dan untuk awareness-nya teman-teman ya, walaupun mungkin yang tren itu cuma Devin, sebenarnya sudah ada beberapa alternatifnya, termasuk yang open source. Jadi ini bukan hal baru, bukan di awang-awang, ini di depan mata kita, yang kita harus aware. Contohnya dari Princeton University, mereka ngeluarin namanya Princeton SWE AI Agent. Nah, itu nanti bisa kita share ya kalau teman-teman penasaran, di mana teman-teman bisa coba, bahkan ada demonya tuh di websitenya Princeton University. Kemudian ada juga alternatif lain seperti Devika AI. Dan ini open source, teman-teman bisa lihat di GitHub-nya juga. Jadi ini di depan mata. Kalaupun Devin gagal, akan ada banyak pihak yang berusaha membuatnya. Dan pasti bakal ada gitu. Kita hanya menunggu waktu sampai itu di roll out ya. Mungkin Devin sekarang masih nggak stabil. Sudah ada sebenarnya previewnya ya di preview.devin.ai. Teman-teman bisa coba tuh. Mungkin perlu request akses dulu. Kalau teman-teman pengen yang nggak perlu akses, teman-teman juga bisa akses Princeton SWE Agent.
Atau teman-teman bisa coba search Devika agent ya, Devika AI. Itu ada instruksinya cara nge-setupnya di laptopnya kita sampai running. Jadi sebenarnya kita juga bisa mencoba untuk membuat sendiri atau bahkan mengenhance SWI agent yang ada gitu. Yes, benar sekali Angel. Keren ya. Jadi itu semua dimungkinkan waktu pertama kita punya generative AI. Oke. Berikutnya kita lanjut gimana cara kita untuk memanfaatkan tools-tools ini berarti. Betul. Ya, jadi kalau tadi kita ngomong contoh toolsnya, contoh agentnya ya, mungkin kita bicara langsung ke use case-nya. Use case contoh realnya apa sih gitu ya? Pastinya contohnya nih untuk requirement management, Angel. Kalau kita pertama kali nge-setup requirement sebelum masuk ke user story kan kita mesti bikin story-nya ya. Story-nya, kemudian yang penting juga acceptance criteria yang cukup detail. Nah, teman-teman bisa pakai nih tools kayak ChatGPT sebenarnya untuk nge-build acceptance criteria yang lebih lengkap. Dan bahkan sekarang itu ada tools yang saya tahu ya, spesifik memakai generative AI untuk membantu nge-generate requirement yang bagus. Jadi mungkin teman-teman product owner bisa pakai nih nyoba, namanya UserDoc. Ini bukan satu-satunya tool ya, tapi ini salah satu yang saya tahu, yang pernah saya coba iseng lah. Teman-teman bisa lihat juga tools-tools lain. Tapi prinsipnya apapun yang kebutuhan kita, sebenarnya kita bisa coba mulai browse nih. Ada nggak tools yang membantu kita? Selain untuk requirement management ya, yang pasti yang code generation kan. Kita udah lihat, kita udah punya Code GPT, kita udah punya GitHub Copilot, kita ada Code Whisperer juga. Code Whisperer, ada Gemini Code Assist yang udah pernah kita lihat. Nah itu semua membantu untuk code generation ya, seperti contohnya bikin boilerplate code. Jadi hal-hal repetitif ini bisa dilakukan oleh Copilot-nya, GitHub Copilot. Tapi gini teman-teman, ini kan tools ya. Jadi kayak GitHub Copilot, mereka di training dari code base-nya yang ada di GitHub, repository ada di GitHub. Nah, untuk supaya kita bisa memaksimalkan atau bisa mengutilize secara optimum si GitHub Copilot, artinya code kita pun harus kita biasakan untuk menggunakan standar yang sudah best practice. Contohnya kita harus terbiasa dengan clean code architecture misalnya ya. Kemudian untuk UI UX misalnya kita pakai atomic design, kemudian atomic design-nya kita put as resources misalnya di code base-nya kita. Nah, kalau kita sudah mengikuti design pattern yang umum, yang mungkin teman-teman suka lihat di GitHub, makin efektif nih Copilot bisa kita pakai. Karena dia bakal makin mudah ya untuk mencari kecocokannya dan untuk debugging ataupun mencari inspirasi kayak misalnya untuk di-optimize gitu ya. Betul Angel. Jadi untuk bikin UI mungkin kita bisa minta Copilot-nya untuk membantu nge-generate. Jadi kita bisa banyak terbantu sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin kedepannya kita akan coba ya explore tools-tools ini lebih lanjut. Nah, tools lain apa nih contohnya? Mungkin kalau waktu aku coba-coba coding ya dulu ya, untuk misalnya validasi, itu kan kita biasa pakai regex ya. Cuman kan regex kan kadang rumit ya. Nah, pasti teman-teman tahu lah ada tools untuk nyoba regexnya. Tapi untuk nge-generate regex itu sebenarnya juga ada sekarang. Ada namanya regex GPT. Jadi kayak misalnya kita cuma nulis prompt-nya aja, saya mau bikin regex yang exclude apa, include apa gitu ya. Kita bisa bikin prompt-nya, kita kasih example-nya, example output-nya seperti apa, kita bisa minta untuk dibuatin regex-nya. Itu ada regex GPT, ada auto regex. Terus biasanya nih kalau aku coder ya, mau masuk ke code baru, aku bingung kan ya, ini apa sih code-nya gitu. Nah, itu ada tools kayak misalnya Fixstack, pernah dengar nggak? Jadi, dia bisa menjelaskan code ini ngapain. Kemudian untuk debugging dan refactoring ya, pastinya ya. Misalnya nih, kita punya code base-nya kurang optimal lah. Jadi, setelah kita profiling, ternyata performance-nya kurang baik. Nah, itu kita bisa tuh pakai Copilot atau ChatGPT atau Gemini Code Assist untuk minta di-improve performance-nya. Bahkan kalau teman-teman ngikutin ya di Google Cloud Next minggu lalu kalau nggak salah ya, dari Google Cloud Next itu nge-share
penggunaan tool seperti Gemini Code Assist itu bisa mengimprove productivity software engineer sekitar 30% on average, dan bisa mengimprove performance dari code yang ditulis si software engineer itu bahkan bisa sampai 20 sampai dengan 44%, which is lumayan banget ya. Itu jauh jauh sangat membantu banget sih. Dan sebenarnya masih banyak tools lainnya nih teman-teman, tapi karena waktu kita terbatas ya, mungkin untuk cepat aja. Ya, jadi ada tools-tools seperti automated testing. Untuk teman-teman bikin unit test, itu bisa dibantu sama generative AI. Silahkan di mungkin nanti kita sharing-sharing nanti juga kita ya, sharing-sharing pas lah, di betul. postnya nanti kita sharing-sharing tools apa aja yang bisa dipakai gitu. Mungkin kita coba jawab pertanyaannya Pak. Silahkan. Ada dari Wicak Sonojati, CEO Nvidia Jensen Huang. Manusia sudah tidak perlu belajar pemrograman karena sudah ada AI. Nah, itu bagaimana pendapatnya gitu? Pertanyaan bagus banget. Dan ini pas dengan topik kita selanjutnya. Iya, ini sebenarnya. topik kita selanjutnya sih. Okay. Jadi topik aja. selanjutnya, apakah AI akan menggantikan kita sebagai programmer atau software engineer? Kalau sekarang ya, dan menurutku sih ke depannya, jawabannya saat ini belum. Karena kalau teman-teman lihat di demonya seperti Devin, masih banyak kekurangannya. jadi kalau kita bisa nge-prompt dengan lengkap, contoh di GitHub isunya tuh lengkap, spesifik, detail, case-nya simple, dia bisa nge-generate end-to-end. Tapi pada waktu kita melakukan software development, biasanya kan nggak gitu ya. Biasanya ada interaksi juga dengan kliennya kita, konfirmasi ke product owner-nya, feedback, dan sebagainya. Nah, ini pastinya masih dibutuhkan interaksi manusia. Kemudian untuk mendesain secara tepat gunanya, itu juga menurut saya sih masih butuh feedback dari seorang software engineer-nya seorang juga. arsitek atau software engineer yang cukup senior ya, yang bisa mengidentifikasi apakah ini sudah fit atau belum. Nggak overkill, tapi juga sesuai dengan performance dan requirement yang dibutuhkan. Nah, jadi jawabannya sih mungkin belum, tapi takeaway-nya adalah kedepannya kalau teman-teman nggak mulai mencoba menggunakan AI, bukan AI yang akan menggantikan teman-teman, tapi software engineer atau programmer atau orang yang menggunakan AI lah yang akan menggantikan teman-teman. Iya, sangat jadi benar sekali. Saya kasih contoh ya, pada waktu kita bikin mulai aja, di situ ada layanan untuk membuat website. Oke. Mulai aja itu kita buat secara manual tuh. Jadi kalau ada request dari klien, kemudian request itu kita terjemahkan, kita buat desainnya, kita buat websitenya pakai WordPress, kita kasih ke klien kita, kemudian klien ngasih feedback, kemudian kita lakukan perbaikan. Sekali nih feedbacknya. Nah, teman-teman tahu nggak, beberapa waktu lalu Wix itu mengeluarkan yang namanya Wix AI. Wix AI itu pada dasarnya requirement dari user bisa kita prompt ke sana, Wix bisa nge-generate suatu website, kemudian feedback dari website itu bisa kita prompt juga ke Wix-nya, dan dia akan membenahi websitenya sesuai feedback. Jadi end-to-end itu bisa dilakukan oleh AI. Nah, apakah itu hasil final yang bagus? Tentunya belum tentu, karena butuh manusia yang melakukan evaluasi dan nge-prompt balik ke AI-nya. Tapi teman-teman bayangkan, orang menggunakan Wix AI untuk melakukan hal tersebut mungkin bisa menyelesaikan pembuatan website itu nggak sampai setengah hari, mungkin dalam waktu 1-2 jam kelar. Beberapa jam. Sedangkan kalau kita nggak pakai toolsnya, mungkin butuh 1-2-3 hari. Jadi signifikan banget nih bedanya. Dan ini contoh kecil ya untuk website, belum untuk software engineering, untuk bikin boilerplate codes dan sebagainya. Itu yang pasti sih. Takeaway-nya adalah kita harus up to date, kita harus bisa manfaatkan tools-tools ini sehingga kita nggak digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Oke. Lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Deva Nadia. Bagaimana software engineer beradaptasi dengan adanya AI? Ya seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, kita harus emang keep up to date, dan kita harus belajar teknologi-teknologi baru, dan kita harus bisa bekerja sama dengan AI dan untuk membantu produktivitas kita gitu ya. Betul. Jadi dari sesi ini sebenarnya kita mengencourage teman-teman untuk explore lebih tools-tools AI yang bisa membantu kita. Tapi teman-teman nggak sendirian, kita akan bantu teman-teman
Jadi cukup banyak nih pertanyaan, oke, saya paham Kak, tapi gimana nih, apa yang saya lakukan untuk kita bisa keep up? Gimana nih impact-nya dengan software engineering gitu ya. Nah, kedepannya kita pengen supaya kita punya diferensiasi ya sebagai penyedia teknologi, jasa teknologi informasi. Nah, kedepannya akan ada beberapa training yang akan kita assign ke teman-teman semua untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan optimal. Contohnya, nanti kita akan assign yang namanya prompt engineering untuk developer. Kita nanti juga ada konten training untuk namanya pair programming with LLM, with large language models. Nah, ini akan kita assign, nanti mungkin tunggu kabarnya dari HR, dan kita minta teman-teman ngambil trainingnya, nanti sertifikasinya tolong teman-teman sertakan sebagai bukti teman-teman sudah menyelesaikan. Nah, harapan kita dengan memfamiliarkan diri di sini, teman-teman bisa mulai terbiasa untuk pakai tools-tools ini. Dan yang paling penting, di sini nggak bisa satu arah, nggak bisa dari kita aja ya. Artinya, saya mengencourage teman-teman untuk profilnya teman-teman pribadi juga. Mau teman-teman di Sapiens, mau nanti teman-teman move on ya, ventures out, bikin startup sendiri atau ikut startup yang lain, pada dasarnya tools-tools ini akan membantu teman-teman semua. Jadi kita juga setelah hal ini, setelah training ya, kita akan coba buka satu feedback sessions di mana discussion forum di IG mungkin. Di IG bisa juga, atau kita akan buka kayak SharePoint page. Kita minta teman-teman semua sharing hasil eksplorasi teman-teman. Jadi apa sih tools-tools yang teman-teman pernah pakai, dipakainya buat apa, supaya kita bisa saling belajar nih. Contohnya tadi aku sampaikan, aku pernah pakai Pictory AI untuk bikin video, aku pernah pakai misalnya Copilot ya, atau aku pakai CodeGPT nih untuk bikin dokumentasi misalnya. Atau ada tools lain seperti Mintlify. Ada juga kalau kita perlu migrasi code nih dari misalnya Go ke Python, itu teman-teman bisa pakai namanya grid.io. Nah, banyak nih tools-tools kayak gini sebenarnya yang bisa ngebantu kita. Nah, dan ini bukan terbatas buat teman-teman software engineering doang, tapi mungkin untuk teman-teman marketing, finance, atau mungkin teman-teman di bidang yang lain gitu ya. Bener banget. Nah, jadi aim-nya kedepannya kita akan encourage teman-teman untuk bisa lebih mengeksplor tools-tools generative AI ini untuk membantu kita menjadi 10x engineer. Akan ada beberapa training yang akan di-assign, dan kita akan minta partisipasi teman-teman semua untuk sharing tools-tools yang teman-teman pernah pakai. Nah, goalnya adalah supaya itu jadi diferensiasi kita. Jadi apa sih pembeda Sapiens dengan IT provider lain? Diferensiasi kita adalah kita familiar dengan cutting edge tools atau AI tools yang bisa membantu kita sehingga kita bisa bekerja jauh lebih efisien. Contoh nih, untuk cyber security misalnya, Bacalog banyak loh, masih jadi prioritas. Jangan khawatir, kita bisa pakai generative AI untuk memprioritaskan, mengidentifikasi, daripada kita harus gitu ya, melis baca satu-satu teksnya. Ini loh yang urgent harus di follow up. Ini loh yang priority yang 1, priority 2. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Itu simpelnya ya. Tapi masih banyak use cases lain, dan kita minta teman-teman untuk explore ini sehingga jangan kaget nih teman-teman kalau kita nggak explore ini ya, pada saat ada klien datang ke kita nih. Butuh berapa lama? Contohnya kayak website tadi. Butuh 3 hari. Kompetitor kita bisa bilang saya 2 jam. Nah, kita mau jadi yang seperti itu teman-teman. Bukan jadi yang 2-3 hari, tapi mau yang 2 jam jadi Pak. Gitu. Tapi itu simple ya website ya. Tapi ini applied untuk semua cases sebenarnya. Oke. Kayaknya ini kita udah lebih nih Pak dari 30 menit ya. Mungkin kita bakal bisa nyobain untuk nerusin ini di lain waktu mungkin ya, kalau misalnya teman-teman punya topik lain atau terkait apapun itu yang mau dibahas, mungkin bisa disampaikan di komennya nanti. Jadi kita terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan yang udah tanya-tanya juga, dan maaf kalau belum bisa kita jawab semua. Nanti kita akan coba jawab mungkin di post atau di komennya, dan thank you juga buat yang stay terus dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman stay tune terus di IG-nya Sapiens buat topik lain yang berbeda di setiap hari Kamis di Sapiens Lightning Talk atau yang kita singkat dengan XLT. Dan yang terpenting jangan lupa untuk follow all social media Sapiens, ada IG, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn dan semuanya. Dan saya Angel dan rekan saya Bayu. Selamat sore menjelang malam dan thank you. Keep exploring, keep innovating, keep experimenting guys. Thank you semua, selamat malam.